Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Reja Gustiawan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular. Jadi anak-anak harus menonton videonya lalu mengisi tugas. Nah, sebelum melihat ke video, kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Baik anak-anak, bisa dilihat videonya dengan seksama ya. Dermatitis atopik itu adalah dermatitis atau peradangan kulit, ya bisa stadiumnya bisa akut, subakut atau kronis. Jadi bisa bilang stadiumnya masih awal, setengah awal, atau yang udah lama banget kayak gitu. Ya, ditandai dengan peradangan kulit dan terutama gatal. Kalau gatal dengan yang paling utama adalah pantang garuk. Walaupun ingin sekali itu menggaruk, usahakan air dingin boleh. Jadi misalnya gatel, pakai air dingin, kita kompres-kompres air dingin. Masih gatel, kompres-kompres air dingin. Sediakan juga pelembab. Habis gatel pakai pelembab, biasa itu tenang. Nah, atau orang-orang atopik biasanya sedia tuh obat antihistamin di rumahnya. Anti gatel, minum dulu itu. Ya, baru nanti ke dokter biar dikasih pengobatan lanjutan. Ya, yang paling penting keringat. Kadang-kadang kalau keringetan tuh gatel ya, kita suka garuk. Nah, itu saya sering sarankan untuk pasien yang keringetan, bawalah handuk basah atau bawa pakai air lagi, lap itu keringatnya. Jadi keringatnya itu udah hilang, pakai lagi pelembabnya. Seperti itu. Pakaian. Nah, pakaian cobalah pilih pakaian mengandung yang tidak berbahan wol. Ya, jangan berbahan wol atau yang berenda-renda. Dan bahannya pilihlah yang bahan cotton dan agak longgar. Seperti itu. Terus cucinya baju. Jangan pakai pemutih atau pewangi pakaian. Nah, pewangi pakaian itu juga alergen tuh buat kulit atopik dermatitis karena kan wangi. Kalau atopik dermatitis itu kan bikin stres ya. Cobalah atasi stres itu. Ada kaitannya ya, Dok ya? Banget itu. Karena kan stres itu memicu dermatitis atopik, dari dermatitis atopik bikin tambah stres. Bagaimana itu salah satu video tentang penyakit menular. Sekarang kita melihat video penyakit yang tidak menular. Bisa disaksikan dengan seksama ya. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Ada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal.
KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ada baiknya kalian segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Anak-anak, kalian sudah menonton videonya kan? Sekarang kalian harus mengisi 5 tugas dari Bapak. Jika tugas itu telah selesai dikerjakan dengan cara tulis di buku atau di kertas, lalu kalian fotokan dan setorkan ke grup. Nah, berarti kalian sudah mengerjakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.